Bapak Ibu kelas pluralisme agama, selamat sore, dan kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan pada kita kesempatan untuk melanjutkan komitmen belajar kita sejak kemarin hari. Sekarang ini kita membahas pokok yang pertama. Kemarin hari kita membahas topik tentang no other names, itu sebagai introduction. Kemarin kita sempat menyinggungnya sebagai welcome drinks, ya, sebagai minuman penyambut. Hanya untuk menyambut kelas kita ini bukan supaya ramai, tetapi supaya kita mengetahui sebenarnya problem yang mendasar dalam konteks kemajemukan agama di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, sekarang sebelum lebih lanjut, kita perlu sejenak berhenti untuk memastikan istilah-istilah yang kita katakan, kita sebutkan, kita tuliskan. Pada pokok bahasan pertama, pengertian istilah pluralitas, pluralogi, dan pluralisme agama. Bapak Ibu sekalian, kita mengawalinya dengan membaca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Saya sudah tuangkan di screen. Konteksnya begini, Nabi Elia meminta mengumpulkan semua umat, dan dia menyampaikan firman Allah kepada semua umat, termasuk Raja Ahab. Konteksnya waktu itu Israel mengalami masa paceklik, masa sukar, karena tidak hujan turun. Dan Obadya yang disuruh mencari Elia, kemudian menemukannya. Kemudian Obadya meminta untuk kiranya bertemu dengan Ahab. Dan demikian terjadi. Namun sebelumnya, Elia meminta supaya semua umat berkumpul karena dia mau menyampaikan pesan atau firman Allah. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam pasal 12, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 21, demikian firman Tuhan. Nabi Elia menantang umat Israel dengan berkata demikian. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kalau kita melihat memang background dari umat Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab, penyembahan berhala begitu bebas diadakan. Karena ada 400 lebih nabi-nabi Baal, dan hanya Elia sendiri yang nabi benar. Tapi pada waktu mengalami masalah, mereka mencari nabi benar, Elia. Dan Elia menyampaikan satu tantangan dengan pertanyaan. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Di bercabang hati, tidak putih, tidak hitam. Itulah pengertian saya dengan abu-abu, Pak. Karena buku saya berjudul Teologi Abu-abu. Artinya teologi bercabang hati. Tidak putih, tidak hitam. Nah, kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Kalau Baal, ikutlah dia. Tapi sayang sekali, rakyat tidak memberi respon sepatah kata pun. Menurut saya, terungkap pada kenyataan hidup bergereja masa kini. Dan itulah yang membuat saya menulis buku yang berjudul Teologi Abu-abu. Kenapa? Karena kita berada dalam konteks di mana dunia semakin terbuka luas, transparan, hampir tidak ada ruangan yang tertutup di dunia ini. Akses untuk mengakses ilmu apapun, pengetahuan apapun begitu mudah dengan Google, dengan teknologi komunikasi yang sangat canggih dan terus makin canggih. Maka mata manusia di dunia semakin mudah untuk melihat jauh ke depan, jauh luasnya dunia ini. Maka bersama dengan itu, spirit globalisasi begitu menekan dari segala arah. Berbarengan itu muncullah satu kecenderungan yang seperti kita percakapkan tadi malam.
Ada spirit peralihan dari modern ke postmodern, peralihan dari narasi ke metanarasi, peralihan dari fisikal ke metafisika. Pramodern, metafisika. Modern, fisika. Pasca modern, metafisika. Nah, berbarengan dengan semuanya ini, maka ada satu tekanan secara mengglobal. Ya, yang dialami oleh semua orang, semua agama, semua umat beragama, termasuk Kristen. Ada pendangkalan, ada penggamangan, gamang. Atau saya sebut ada ketidakjelasan, ada ketidakterangan, ketidaktransparanan, akan sedang ada keabu-abuan. Dan juga bersama dengan itu ada kedangkalan di mana-mana. John R.W. Stott, dia mengomentari bahwa memang betul gereja-gereja di dunia ini kelihatannya bertambah banyak, ya, bertambah besar jumlahnya, banyaknya, tetapi John R.W. Stott menegaskan, namun di mana-mana ada kedangkalan. Dan berbarengan itu pula ada kebingungan. Sangat sulit sekarang orang memiliki pendirian yang kokoh. Karena nampaknya spirit mana muncul spirit universalisme. Agama-agama yang menekankan hal-hal yang bersifat universal. Semua agama terbuka. Semua agama terbuka. Dan fokus perhatiannya kepada bagaimana agama A, B, C, D ini dapat tidak hanya bersinggungan, tapi bisa bersatu. Ya, bersatu. Untuk itu semua hal-hal yang mutlak, hal-hal yang hitam agak dibuat gamang, dibuat pendirian mulai dibuat luntur seperti yang saya sebutkan tadi malam. Inilah yang sedang terjadi. Ada dua fenomena yang muncul, ada yang aktif, ada yang pasif. Nampaknya aktif. Ya, kelihatannya terjadi kebangkitan beragama. Tidak hanya Kristen. Hampir semua agama mengalami kebangkitan terlihat. Dan itu pun komentar para ahli. Namun keaktifan umat beragama masih di semua agama, apabila dicermati lebih jauh, lebih banyak keaktifan dalam pengertian kegiatan demi kegiatan. Tapi penghayatan ke dalam agama itu masing-masing itu dangkal dan juga sometimes tanpa pengertian. Ya, katakanlah orang memuji Tuhan angkat tangan, tidak tahu apa arti angkat tangan. Menyebut-nyebut kata-kata dalam nyanyian-nyanyian gerejawi, waktu ditanya apa artinya juga nggak tahu. Jadi lebih banyak ke lip service atau pada membeoh. Itulah gambaran mengenai aktif tapi tanpa pengertian. Dalam pengertian sebenarnya ini pasif banget. Beragama tetapi lebih banyak bukan keaktifan inti agama, tapi lebih kuat keaktifan sosial agama. Nah, itulah gambaran singkat mengenai keadaan masa kini. Sekarang kita ke pendahuluan. Bapak Ibu sekalian, ini Indonesia pluralisme agama adalah topik yang paling populer sejak tahun 1990-an. Itu yang saya tahu. Dan memang itu diindikasikan dengan buku-buku yang cukup banyak dihasilkan, dipublish sekitar tahun 1990-an, sekian, 93, 45, 2000 masih ada. Tapi 2015 hampir 2010, 12 ke atas hampir berkurang. Oh, banyak sekali. Ini di kamar saya pun buku-buku tentang topik itu banyak sekali. Karena memang topik itu sangat populer, dianggap sebagai solusi atas konflik agama. Tadi malam kita sudah membahas mengenai hal ini lebih jauh.
dianggap sebagai solusi. Seperti pada waktu saya diundang untuk buku saya dibedah di Universitas Satyawacana Salatiga. Pada waktu itu topik pluralisme agama memang sedang menjadi top topik, hot topics. Ya. Dan yang paling banyak menulis topik tentang pluralisme agama, yaitu mereka yang para pendeta atau para dosen di lingkungan gereja dan sekolah tinggi teologi di bawah payung PGI atau ekumenikal. Itu yang kita tahu bersama dan memang itu real. Mereka mengusulkan masing-masing agama menyembunyikan keunikannya atau kefinalitasannya untuk kalangan sendiri. Kalau untuk kalangan sendiri, oke. Kita boleh berteriak Yesus satu-satunya jalan, tapi untuk dengan yang pihak lain tolong sembunyikan. Don't mention, jangan menyebut nama, jangan menyebut Yesus satu-satunya jalan. Jangan menyebut finalitas Kristus. Jangan dan tidak boleh sama sekali. Nah, mereka mengusulkan boleh kita berteriak hanya dalam gereja. Kita boleh meyakini, ya inilah mereka sedang menawarkan kemunafikan. Ini yang paling saya benci. Kata benci di sini paling gak suka. Beragama, pemimpin agama, tetapi memanipulasi berwajah dua. Boleh teriak Yesus satu-satunya juru selamat dalam gereja. Tapi jangan teriak Yesus satu-satunya juru selamat di luar gereja. Ini bahasa yang saya sederhanakan. Intern oke, tapi extern don't. Jangan. Ya padahal sebenarnya kita tidak mungkin menyembunyikan keunggulan tiap-tiap agama. Agama manapun tidak mungkin. Tidak mungkinlah kita menyembunyikan kecantikan kita, kegantengan kita. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkinlah seorang yang berperawakan atau mungkin handsome, beautiful, lalu disembunyikan. Kalau untuk saat-saat tertentu boleh saja. Tetapi untuk hal yang real dan kita bergaul dengan sesama, tidak mungkin kita bersandiwara dan tidak mungkin kita dengan menyembunyikan wajah. Demi menjaga kerukunan, demi menjaga keharmonisan, maka kita diundang untuk berlaku munafik. Kita sembunyikan yang menjadi sesungguhnya kita. Bapak Ibu, sesungguhnya tiap-tiap agama itu pada jantungnya. Agama Islam ada jantungnya. Ya, menurut mereka. Agama Hindu ada jantungnya menurut mereka. Nah, agama Kristen ada jantungnya. Menurut Alkitab yang kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia adalah the way, one and only the way, one and only the truth, and one and only life, the life, kehidupan itu. Ini tidak mungkin kita tanpa itu. Ya tanpa itu ya bukan kekristenan. Tanpa itu tidak patut lagi disebut agama, jangankan kekristenan, agama pun tidak layak lagi. Karena agama tanpa keunikan, mohon maaf saya mengatakan, ya bukan agama. Agama tanpa kecantikan, orang kan suka dengan agamanya karena cantik. Orang tertarik dengan agama minimal karena indah. Orang tertarik dengan agamanya minimal karena agamanya baik. Nah, dan kalau orang berkata, oke, agama itu baik, agama ini baik, agama mereka baik. Loh, kenapa saya di sini? Karena better, lebih baik. Masing-masing agama mengklaim diri better, lebih bagus. Karena ini wajar, Bu. Ini bagi saya wajar. Kalau agama itu menyebut better agama mereka dan agama kita menyebut kita adalah better, lebih bagus, apa salahnya? Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Ya, kanak-kanak saja yang bermasalah. Kalau mendengar orang bilang agamanya lebih baik, lebih bagus, maka kita mulai marah, jengkel, iri hati karena kanak-kanakan seperti yang saya sampaikan tesis tadi malam. Konflik di Indonesia ini sebenarnya konflik agama
karena anak-anak kecil main kelereng, main-mainan tuh. Egoisnya bukan main. Ya, jadi di sanalah. Jadi sebenarnya karena kita belum beragama sungguh-sungguh, maka konflik. Coba kita beragama sungguh-sungguh. Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Beragama sungguh-sungguh ya. Nggak perlu lagi kita capek-capek membuat seminar, konferensi, pertemuan, dialog mengenai dialog lintas agama, kerukunan. Nggak perlu. Kenapa tema kerukunan atau tema-tema perjumpaan antar agama, bagaimana membina kerukunan antar umat beragama? Karena kanak-kanak semua. Kalau dewasa beragama, tidak perlu dibina. Karena toh juga sudah sejak zaman Pra-Soeharto. Pada zaman Soeharto sampai sekarang beribu-ribu kali penyelenggaraan pertemuan-pertemuan. Apa hasilnya? Dahulu sampai sekarang, malah sekarang lebih jelek. Karena masalahnya bukan di situ. Masalahnya kenormalan beragama. Itulah. Yang tidak normal inilah yang parah. Jadi tugas pemimpin agama menormalkan umatnya. Ya, tugas pemimpin umat itu menormalkan. Persoalannya juga si pemimpin umat abnormal. Dia sendiri nggak normal. Maka dia menjatuhkan agamanya sendiri. Nah, lebih lanjut. Bicara keunikan tidak mungkin. Karena sesungguhnya keunikan yang ada pada agama-agama itu yang menjadi kebanggaan umat beragama itu masing-masing. Nah, namun sekali lagi karena kekanak-kanakan, kata kunci kekanak-kanakan itu egoisme. Kata kunci anak-anak itu egoisme. Kalau mau bilang apa karakter buruk seorang anak, yaitu egois. Ya, karakter buruk seorang anak itu egoisme, egois. Dan saya mencatat di sini paling besar masalah agama, politik, negara di dunia, termasuk Indonesia, berkenaan dengan egoisme kelompok oknum tertentu yang mengklaim diri lebih banyak mayoritas. Itu secara psikis, sosiologis, apalagi disponsori oleh klaim agamanya, wow, semakin percaya diri dan semakin bisa mengarah ke ganas. Kenapa? Jumlah mereka punya. Ya kan? Jumlah mereka punya. Lalu biasanya kalau jumlah mereka punya, ekonomi pun mereka punya. Karena siapa yang memiliki kekuasaan politik, dia juga memiliki kekuasaan keuangan, ekonomi. Yang banyak itu yang menguasai ekonomi. Ya, itu biasa, itu ilmu manapun tahu itu. Siapa yang menjadi penguasa politis demi menjadi penguasa ekonomi kan, pasti begitu. Nah, kelompok-kelompok ini egois ini karena pertama mereka sebenarnya tidak beragama sungguh-sungguh pada agamanya. Terlalu banyak kepentingan yang membuat mereka gamang, yang membuat mereka hanya memperalat agama. Mereka merasa mereka memiliki klaim superioritas. Kenapa? Karena jumlah banyak. Klaimnya. Lalu, dan itu akan ada dukungan politik dan sosial. Makin gede, makin besar sekali. Dan sangat berpotensi untuk melook down dan menekan kelompok kecil. Ya, ini problem utama. Tidak ada yang lain. Tentu akarnya dosa. Dengar baik-baik, akarnya dosa. Dosa yang termanifestasi pada dosa egoisme, rakus, ya, ganas, karena sombong, itu semua sudah menyatu. Apa artinya? Sebenarnya di dunia, termasuk Indonesia, orang-orang yang melakukan tindak kekerasan di balik agama, karena mereka hanya beragama kulit. Ya.
Mereka lebih banyak menghiasi diri mereka dengan pakaian-pakaian keagamaan untuk menutupi lapisan kulit luar agama mereka. Tidak kenal Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Ini suatu kebenaran umum yang nggak bisa dibantah. Nah, sebenarnya kalau memperhatikan urusan agama murni yang saya sebutnya, teologi agama hampir ya sangat kecil. Orang bertolak belakang dengan dalam hal, orang berbeda pendapat dan bahkan mungkin sampai konflik. Kalau untuk urusan teologi agama-agama, menurut saya sangat kecil. Teologi agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen sangat kecil menjadi penyebab konflik, penyebab ketidakrukunan. Sangat lebih banyak ketidakrukunan ini karena memang egoisme, bukan teologi agama-agama. Karena toh juga kalau orang menghayati teologi agamanya masing-masing, dia tidak akan terpengaruh dengan teologi agama lain. Ya, dia tidak akan terpengaruh. Andai kata, dan ini pun kalau orang Kristen, teologi kita sering dihina kan? Teologi orang Kristen kan sering dihina. Yesus dianggap anak haram dari Maria. Banyak sekali lah. Saya sempat masih juga terdengar waktu lalu, siapa bidan yang melahirkan, yang membantu kelahiran Yesus. Ya, pokoknya bahasa-bahasa nyeleneh, agak meremehkan, agak mempermainkan. Biarin aja. Ya. Karena keyakinan saya tidak seperti permainan dia. Kristen harus begitu, nggak terpengaruh. Kenapa? Biarpun mereka menyebut hal-hal yang tidak wajar tentang sejumlah ajaran Kristen, kita mau marah kah? Nggak punya dasar. Kalau kita marah, lucu. Kenapa? Karena apa yang saya yakini, apa yang saya pikirkan, bukanlah itu yang mereka olok-olok. Mereka mengolok-olok pikiran mereka yang elek-elek tentang Yesus. Bukan mereka kenapa? Karena mereka tidak menemukan keindahan, memiliki pengertian, pemahaman, apalagi keyakinan tentang keluar biasaan Yesus. Sehingga yang ada semuanya minus. Nah, bersyukur orang percaya, orang Kristen tidak cenderung melook down ajaran teologi agama-agama lain. Itu bagus, itu normal. Jadilah orang yang normal. Ya nggak perlu. Ya saya terus terang saya sangat kecewa dengan Saifuddin ini. Itu pendeta liar kalau saya. Itu mencor, enggak apa-apalah. Bagi saya enggak apa-apa. Dia nggak terdidik di etika hidup berbangsa sesama manusia. Orang Kristen bukan begitu. Penuh sumpah, maki-maki. Wah, lalu diekspos lagi. Saya mengatakan, hai orang Muslim, sorry. Itu bukan pendeta itu. Kalau dia ada di bawah satu sinode, sudah harus dipecat. Atau jangan dipecat lah, didisiplinkan. Harus ditahan, disisip, dan didoakan terus, dan diinjili ulang. Saya melihat YouTube-nya itu, wah, bukan Islami, bukan Kristiani, bukan Indonesiani. Apa itu? Saya terus terang jengkel juga. Mula-mula saya senang dia. Ya, dia ahli di bidangnya gitu. Tapi setelah lihat, saya perhatikan beberapa waktu terakhir ini, dia sekarang di Amerika, lalu dari jarak jauh dia mengumpat dan dia menyerang. Mohon maaf, ini tidak pantas. Bukan cara begini Kristen. Tidak ada sikap-sikap seperti ini dalam Alkitab. Nggak tahu, dia mungkin akan omongin saya lagi. Nggak peduli saya. Setiap orang yang omongin dia balas dengan maki-maki. Ngeri sekali. Saya pikir kalau dia ada di satu sinode, mungkin pimpinan sinode harus menegur dia.
Nggak ada orang Kristen begini. Jangankan pendeta. Kristen pun nggak boleh begini. Kasar. Ya, lalu membenarkan diri. Mohon maaf. Ini bukan lagi. Enggak. Bagaimana mungkin? Saya harus menahan diri untuk berkata-kata tapi yang jelas ini tidak lagi menggambarkan pribadi Kristen. Ya, dan juga tidak lagi menggambarkan pribadi orang Indonesia. Orang Indonesia bukan begitulah. Ya, bukan begitu orang Indonesia. Ya, oke lah, saya pikir kita pahamlah itu. Nah, sebagian pendeta atau teolog yang berada di bawah payung Dewan Gereja Dewa Sedunia WCC di Indonesia, PGI ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, tidak semua, sejumlah pendeta yang buku-bukunya sempat Indonesia muncul ke permukaan dan sangat mudah diperoleh di toko buku Kristen bahkan di Gramedia. Mereka mencermati akar masalahnya begini. Karena teologi fundamentalisme lah. Paham-paham yang mengabsolutkan kebenaran Kristen. Itulah yang menyebabkan Indonesia tidak mengalami masa-masa damai antara sesama agama. Yang ada konflik-konflik kemudian berkembang lagi. Perseteruan dan sebagainya. Kenapa? Karena pandangan teologi yang mereka cap fundamentalisme itu adalah tidak memungkinkan adanya dialog. Karena kamu sudah mengunci, tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan, yang tidak ada hanya Dia. Sudah menutup pintu. Jadi nggak perlu dialog. Ya memang nggak perlu. Yang kita perlu dialogkan, dialog kehidupan. Nggak perlu dialog teologis. Kenapa? Wong berbeda agama kok dialog teologis. Mari saya beri pencerahan lah. Nggak usahlah dialog teologis untuk berbeda agama. Tujuannya apa? Ya, ayo kita bicara imanmu dan imanku. Debatlah. Nggak ada guna. Yang penting itu dialog kemanusiaan. Manusia menurut Al-Quran itu seperti apa? Lalu manusia menurut Alkitab seperti apa? Manusia menurut Al-Jabar seperti apa? Nah, ini kan bagus untuk hidup dalam konteks berbangsa. Jadi saya paling nggak perlu. Jadi omong kosong pendeta-pendeta itu bilang, nanti kalau kita bicara soal finalitas Yesus, berarti nggak bisa berdialog. Bukan itu. Kita nggak boleh berdialog teologis karena sudah tahu gitu. Yang ada hanya menghasilkan perdebatan. Nah, kalau boleh, mari kita mendialogkan topik-topik kemasyarakatan, topik-topik kebangsaan. Nah, didialogkan secara teologis. Apa pandangan Islam mengenai keadilan? Apa pandangan Buddha mengenai keadilan? Kan nggak mungkin aneh. Nah, itulah yang perlu didialogkan. Nggak perlu dialog teologis. Jadi sudah bertahun-tahun orang berdialog teologis itu, mohon maaf, omong kosong. Itu pekerjaan sia-sia. Ya, yang perlu ada dialog kehidupan, dialog kebangsaan secara teologis. Dari masing-masing agama memberi kontribusi. Teologi kami tentang mentaati negara, mentaati konstitusi. Apa pandangan teologi Islam? Hindu, Buddha, Kristen. Itulah namanya dialog kehidupan. Jadi omong kosong dialog teologis. Ya, itu omong kosong. Ya, untuk apa gitu? Untuk bukan ada guna. Nggak patut gitu. Karena kan sudah seperti antara bebek dengan anjing. Mau disuruh berdialog, kan nggak mungkin. Bebek dan anjing. Berdialoglah kamu. Kan nggak mungkin. Itulah gambaran saya. Dialog teologis antara Islam dan Kristen. Nggak mungkin. Sama dengan bebek dengan anjing. Nggak mungkin berdialog. Kenapa? Dua worldview yang berbeda total. Bahasa berbeda.
Istilah boleh saja sama, tapi bahasa berbeda. Jadi sudah impossible. Jadi omong kosong para dialog, orang-orang yang suka berdialog secara teologis, omong kosong. Buktinya hasilnya kosong sampai sekarang. Dan besok pun kosong. Karena itu sayang, mereka menjadikan toleransi dan dialog sebagai jalan raya. Jalan utama untuk mewujudkan dialog, mereka harus berani berubah. Bahkan rela menanggalkan hal-hal yang cantik, yang manis, yang unggul, yang supreme di agama masing-masing. Tolong disembunyikan. Maka disinilah saya perhatikan para pemuka agama, tokoh-tokoh agama mengajarkan kemunafikan. Ini yang paling saya bongkar di buku Teologi Abu-Abu, yaitu kebohongan dan kemunafikan. Kenapa kita bertemu dengan saya sebagai pendeta, bertemu dengan kiai, bertemu dengan pemimpin agama lain, dan saya nggak menyembunyikan. Tapi kan saya nggak perlu pamer kok. Saya nggak perlu pamer kecantikan saya. Masalahnya ada orang pamer kecantikan. Yesus satu-satunya jalan, jangan dipamerkan. Tuhan tidak menghendaki kita memamerkan Dia. Ya, itu jelas sekali. Nah, lanjut. Banyak orang ya, karena untuk itu, tolong disembunyikan, ditutup-tutupi, supaya tidak mengganggu lalu lintas dialog, lalu lintas dari toleransi. Ya, ini akhirnya, mohon maaf, tampillah, berkumpullah para pemimpin agama dan lintas agama, namun berwajah munafik semua. Kenapa? Shalom, Assalamualaikum, apa semua. Tetapi menyembunyikan. Jangan bahas itu. Nah, tentulah kalau kita bertemu dalam rangka 17 Agustus atau hari apa budaya atau hari apa di desanya, berkumpullah tokoh-tokoh agama, kita kan tidak juga membicarakan tentang, kan sudah jelas, tidak patut dialog teologis, topik-topik teologis. Tapi dialog pedesaan, dialog perkotaan, dialog tentang isu-isu sosial, humanity, tentulah dari perspektif dari keimanan masing-masing. Ya, jangan pura-pura saja sehingga dia tokoh agama, tapi tulisannya nggak ada sedikit lagi, tidak ada sedikit pun dari agamanya, hanya nasionalisme saja, hanya tulisan nasional, tulisan wawasan nasional. Itu aneh kan? Bagi situ aneh. Ya. Nah, Bapak Bu, padahal sesungguhnya finalitas masing-masing agama menghakiki pada agama tersebut, agama masing-masing. Dan itulah yang membuat agama itu cantik, manis, baik. Ya, itulah yang membuat agama itu wow, indah sekali. Ya, keindahan agama itu bukan pada salaman. Keindahan agama itu bukan pada sikap tutur kata yang hanya untuk mengambil hati orang. Tetapi harus lahir dari ketulusan hati. Percaya Yesus yang sungguh-sungguh. Dan Yesus mengasihi semua orang. Lahirlah kasih itu pada sama. Wow, ini harus teologis. Semua sikap saya kepada Pak Muhammad, Pak Idrus, Pak Haji, Pak Kiai, semua sikap saya pada mereka lahir dari teologi saya. Teologi yang terungkap kepada kemanusiaan saya. Harus begitu. Kemanusiaan saya semakin murni. Karena teologi. Sikap manusiawi kita tanpa teologi, omong kosong kemunafikan. Berwajah dua. Di gereja, haleluya. Di gereja seperti berkata, tidak ada yang lain. Ketemu orang, lalu kita tidak melahirkan dari dalam hati yang tulus keimanan saya. Mengasihi dan menghormati orang lain. Dari keyakinan saya yang sangat manusiawi. Kan? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi standar kaidah yang digunakan untuk mengasihi Allah
sama untuk sesama. Jadi bagi saya harus begitu, harus teologis. Ya. Nah, tidak mungkin agama tanpa jantung, tidak mungkin agama tanpa keindahan, tidak mungkin agama tanpa superioritas, tidak mungkin agama tanpa finalitas. Ya, tidak mungkin. Karena itulah yang membuat kita bangga dan bertahan di agama tersebut. Supaya kita juga tidak, ya jangan begini. Karena kita beragama, agama yang jumlahnya besar, maka kita menjadi superior karena jumlah. Itu bagi saya itu primitif. Orang beragama dan sangat confidence karena jumlahnya banyak. Ini cara pikir agama primitif. Kenapa? Karena bergantung pada jumlah. Allah itu tidak ada urusannya jumlah. Ya. Allah itu tidak ada 1, 2, 3, makin banyak umat makin senang itu Allah, makin banyak umat makin kuat agamanya. Tidak. Karena ini menyangkut kuasa rohani, bukan kuasa sosial. Ya. Maka tidak heran Nurcholish Madjid dalam bukunya yang saya kutip, memang bukunya ada pada saya, bahwa kelompok agama tertentu superior jumlah, inferior kualitas. Dia menyampaikan kepada sesama agamanya, hei kita ini jangan superior jumlah, tapi kualitasnya inferior. Yang jumlahnya inferior, tapi kualitasnya superior. Bagus juga pikiran Nurcholish ini. Ya, dan itu normal. Jangan kita merasa besar karena banyak. Jangan kita merasa berjasa di Indonesia ini karena jumlah banyak. Ini cara pikir primitif. Kalau ada kelompok-kelompok agama di Indonesia yang mengklaim diri bahwa jumlah agama kami banyak, maka yang berjasa untuk kemerdekaan bangsa kita, yaitu agama kami, karena kami jumlah banyak. Ini cara pikir primitif. Ya, cara pikir primitif. Dan dangkal sekali. Karena kenyataannya bukan silakan banyak, tapi kalau bodoh. Silakan banyak tapi perusuh. Satu saja. Ya. Seperti Ki Hajar Dewantoro. Satu saja. Ya. Haji Agus Salim, satu saja. Tapi berkualitas. Ratu Langit, satu saja. Tapi berkualitas. Maka itu yang paling penting di sini bukan soal banyak. Justru kalau banyak seharusnya mengayomi yang sedikit. Bukan memperlakukan yang sedikit seenaknya. Nah, Bapak Bu, mencermati kelompok teologi yang mengagung-agungkan pluralisme agama, maka saya terdorong. Pada tahun 2002, saya menulis buku berjudul Teologi Abu-Abu Pluralisme Agama dengan subtitle Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme Agama dalam Teologi Kristen Masa Kini. Ini saya tulis tahun 2002. Masih sekitar 500 halaman. Tahun 2004 menjadi 600 lebih halaman. Inilah dia bukunya. Ini sudah cetakan kedua. Maka disebut edisi revisi. Edisi revisi itu sudah tambah 100 halaman lebih. Ya. Nah, buku ini telah dibedah dan dipresentasikan di banyak gereja, termasuk dibedah di beberapa perguruan tinggi, tidak terkecuali dan di antaranya Universitas Satya Wacana, sebagaimana yang saya sudah sampaikan kemarin. Dan buku ini sudah dicetak sekitar 5 kali. Yang saya tahu, saya nggak tahu yang saya nggak tahu ya. Apakah sudah dicetak berapa kali, karena belum tentu juga diberitahu pada saya, yang adalah pemilik teks dan penulis teks itu. Masih saya miliknya, karena buku itu saya tidak jual. Termasuk teks itu saya tidak jual kepada penerbit. Dalam 10 tahun kemudian, teologi jenis ini, yaitu pluralisme agama, terdiam. Ya, saya menyebutnya terdiam. Karena apa? Saya nggak menemukan lagi buku-buku yang ditulis oleh para yang sekitar tahun 90-an
banyak teolog, pendeta menulis buku topik-topik, entah dia dalam bentuk artikel atau buku tebal tipis, sering membahasnya di seminar-seminar, ceramah-ceramah. Saya mendengar juga. Tetapi kemudian sekitar tahun 2012 saya hampir tidak mendengar lagi topik pluralisme agama itu diagung-agungkan. Dijadikan topik yang wow, menjanjikan. Tidak lagi. Dan buku-buku yang menulis topik itu hampir tidak ada lagi yang baru kecuali terjemahan dari sejumlah penulis dari barat. Nah, saya mengatakan demikian. Pluralisme agama ini sudah mati. Tetapi dia bereinkarnasi dengan menggandeng teologi kontemporer yang lain. Bersama dengan itu juga menggandeng New Age Movement. Ya. New Age Movement yang memang senyawa. New Age Movement ini kan sebenarnya dari New Age Movement inilah maka muncul pluralisme agama. Pluralisme agama sama dengan New Age Movement. New Age Movement ini satu aliran pemikiran agama yang keluar dari tradisi ingin kembali kepada tradisi kuno, pra-modern, tapi tanpa membuang yang modern. Itulah New Age Movement, dan itu bersenyawa dengan pluralisme agama. Ditambah dengan spirit postmodernisme, maka lengkaplah pluralisme agama menjadi yang saya sebut demikian. Teologi kehilangan warna banget, sudah kehilangan warna sama sekali. Yang lalu masih abu-abu. Teologi Kristen itu indah. Ya, menurut saya teologi Kristen itu indah, berwarna-warni, serasik indahnya. Ya, semua warna ciptaan Allah ada pada teologi. Maka hampir tidak bisa menemukan, tidak bisa menjawab hampir tidak bisa tidak menjawab satu pun pertanyaan dari warna-warna yang ada. Itulah teologi Kristen. Namun sayang, teologi Kristen kemudian dicoba untuk dibuat hanya warna tidak jelas. Tidak merah, tidak merah muda, tidak putih. Tidak putih, tidak merah, tidak putih. Tidak merah muda juga. Tidak hitam, tidak putih. Abu-abu. Tidak hijau, tidak kuning. Itu semua. Nah, klimaksnya dia menjadi teologi yang kehilangan warna. Bukan abu-abu lagi. Sekarang kita melangkah kepada, tadi ini pendahuluan ya, sekarang pengertian. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai pluralisme agama, kita perlu menjelaskan beberapa istilah di antara yang saya sebut berikut ini. Supaya kita memiliki setidaknya tidak berhenti pada penjelasan saya pada bagian awal. Karena akan berlanjut, sehingga istilah-istilah ini perlu diikuti. Soal setuju nggak setuju, itu Bapak Ibu, hak Bapak Ibu. Tapi setidaknya mempercakapkan mata kuliah ini perlu ada kesepakatan mengenai istilah yang kita sebut, kita tulis, disepakati bersama. Nah, saya mengusulkan pengertian istilah dari pihak saya yang menulis buku sekaligus yang mengajar. Ya, karena terhadap buku teologi abu-abu, saya mencermati sejumlah orang yang tidak memahami istilah sehingga mereka salah paham terhadap buku saya. Bahkan saya memperhatikan dari Facebook, sejumlah orang dari Malaysia, dari Singapura juga, Medan, salah memahami. Di antaranya mereka menganggap saya inilah orang yang anti agama. Mereka menganggap saya ini anti agama-agama, anti kemajemukan,
anti pluralitas, anti Pancasila. Wah, saya pikir mereka sudah salah. Ini gagal paham. Nanti saya terangkan supaya tahu, oh ternyata mereka itu gagal paham. Pahamnya gagal di dalam pengistilahan. Ya, saya mencermati buku saya, tapi sekarang saya sudah tidak menemukan lagi. Namun sekitar 5 tahun yang lalu, terakhir mungkin 5 tahun yang lalu, saya membaca tulisan komentar tentang saya bahwa Steffrey, penulis buku Teologi Abu-Abu, orang ini adalah anti agama-agama, anti kemajuan agama. Wah, saya pikir dia mungkin hanya baca judul buku, hanya baca halaman depan dan halaman terakhir. Karena justru buku itu saya menegaskan kita harus memberi perhatian besar penuh kepada keberagaman agama. Karena itu tidak bisa terlepas daripada Allah. Nah, ini saya tidak sabar menyampaikan, tapi saya harus hati-hati jangan sampai saya dituduh salah lagi oleh kelompok Injili. Ya, oke. Mari kita mulai dengan frase pluralitas agama. Ya. Pluralitas agama saya definisikan sebagai berikut. Fakta adanya eksistensi keberadaan lebih dari satu agama yang berbeda. Jadi ada minimal dua agama yang memang berbeda. Tetapi dua agama atau lebih dan lebih itu tinggal bersama-sama dalam satu wilayah yang sama. Dalam satu wilayah yang sama seperti satu suku atau satu bangsa. Itu namanya pluralitas agama. Di Indonesia banyak suku. Di dalam satu suku boleh jadi ada 2, 3, 4, 5 agama. Itu namanya pluralitas agama suku. Pluralitas agama di Batak, tanah Batak. Ya, satu budaya. Di dalam budaya Batak ada banyak agama. Maka ini namanya pluralitas agama di tanah Batak. Jadi itu apakah sesuatu yang aneh? Itu yang wajar. Itulah yang namanya Pancasila. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, semua agama yang ada di Indonesia ya berbeda satu dengan lain, tetapi memiliki hal yang sama. Sama-sama punya tanah NKRI, tanah air Indonesia. Ya, seperti dalam satu provinsi, satu kecamatan, satu Indonesia. Banyak agama yang berbeda. Nah, ini namanya pluralitas agama. Dan saya mengatakan, hal ini saya aminkan. Tidak ada sedikit pun dasar untuk saya benci anti pluralitas agama. Yang saya nggak suka itu pluralisme. Nggak baca jelas sih buku saya. Harus baca jelas, baru berkomentar. Dosa loh kalau nggak baca jelas, lalu komentar. Itu dosa, itu namanya bohong. Nah, ini yang namanya religious plurality. Kemajemukan beragama. Ya, saya harap Bapak bisa memberi perhatian. 2, pluralogi agama. Nah, agama itu ada ilmu agama. Kalau ilmu agama sebutannya apa ya? Agamologi ya. Ini saya tanya aja. Kalau ilmu agama namanya apa? Agamologi? Kan antropologi, sosiologi, ya, sosial dan logi. Psikologi, psikis dan logi. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Psikologi. Nah, kalau agama apa? Ilmu agama. Saya belum pernah dengar. Jadi boleh saja agamologi. Kenapa tidak boleh? Agamologi. Ya kan? Apa salah menyebut agamologi? Yaitu ilmu yang mempelajari agama. Agamologi. Daripada hanya sebut ilmu agama. Saya ini master ilmu agama. Nah, ilmu agama ini apa? Kalau dibuat singkatan apa? Ya, agamologi.
Nah, hal ini tentu dipelajari oleh masing-masing agama. Menurut saya, agama logi itu tidak patut dipelajari oleh agama lain. Hanya dapat dipelajari oleh agamanya masing-masing. Sebab kalau saya tanya, untuk apa engkau mempelajari agama Islam? Untuk apa kau mempelajari ilmu agama Islam? Untuk apa kau mempelajari ilmu agama Kristen? Untuk apa? Kalau engkau bukan beragama Kristen, engkau bukan beragama Islam. Untuk apa? Cari kesalahan? Untuk apa? Untuk saling pengertian? Tidak perlu. Justru yang perlu dipelajari pluralogi. Bukan agamologi. Bukan agama. Ilmu agama. Nggak perlu. Karena kalau kita mempelajari ilmu agama lain, tujuannya untuk apa? Ya, boleh saja untuk mengerti. Tapi kalau saya, bahaya. Yang perlu kita pelajari pluralogi. Yaitu mempelajari kemajemukan. Yang kita pelajari adalah kemajemukan. Bukan agama-agama. Ya, bukan agama-agama. Yang kita pelajari itu kemajemukan. Kemajemukan agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Nah, itulah yang saya definisikan demikian. Pluralogi adalah suatu studi yang mempelajari kemajemukan agama-agama yang berbeda. Dan itulah sebenarnya yang dimaksud oleh pluralisme agama. Tapi mereka salah kaprah. Menyebutnya isme, pluralisme. Sebenarnya tidak boleh, yang ada pluralogi. Nah, Bapak-Ibu jangan cari di kamus ada kata pluralogi, pasti itu hanya istilah Stefri. Karena ini istilah yang saya create. Saya jelaskan sendiri. Belum ada di kamus. Nggak tahu kapan nanti. Saya kan tidak memaksakan pendapat saya. Nanti dikajilah. Tidak harus ditelan, langsung ditelan, tapi dikaji. Kesesuaiannya, ketepatannya. Tapi menurut saya, yang lebih tepat bukan agamologi, melainkan ini dalam konteks mempelajari agama-agama di Indonesia. Maka yang lebih tepat disebut pluralogi. Ya, mempelajari kemajemukan, plural, dari kata plural, majemuk. Logi, ilmu majemuk. Ilmu kemajemukan, ilmu mempelajari agama-agama yang majemuk, yang berbeda, namun memiliki kesamaan hak. Ya, semua agama-agama ini sama hak dan pengakuan dalam satu konteks masyarakat dan bangsa. Itu namanya pluralogi. Sebab kalau namanya gini, pluralitas agama itu fakta adanya sejumlah agama berbeda di satu wilayah tertentu. Itu namanya fakta pluralitas. Nah, untuk mempelajari fakta ini namanya pluralogi agama. Jangan langsung dicari di mana ya, belum ada. Ini istilah yang saya create sendiri. Karena belum ada yang membuat istilah tersebut. Menurut saya keliru-keliru. Pluralisme, lalu ada religious pluralism, nggak sesuai, tidak sesuai. Okay. Nah, pluralogi agama artinya sekalipun agama-agama yang ada di satu konteks masyarakat dan bangsa berbeda, namun setara. Ini namanya different but equal. Ya, berbeda tapi setara. Inilah namanya pluralogi agama. Ini masih proposal. Sekiranya para pemikir selanjutnya mempertimbangkan kesesuaian istilah ini untuk generasi berikut. Kalau saya minta sekarang, nanti minta Stefri nanti terkenal lagi. Atau nanti dibayar lagi. Enggak. Biar saja, itu biar lu. Ini saatnya kita menanam dulu. Terserah ini nanti dipanen atau tidak. Atau tumbuh atau mati. Terserah. Tapi ini gagasan saya. Pluralogi agama. Ya. Sebab kalau mempelajari agama-agama, sekali lagi saya tidak memberikan rekomendasi. Kristen mempelajari agama, ilmu agama Islam. Saya tanya, apa tujuanmu kamu mempelajari ilmu agama Islam? Kalau dia jawab begini, saya mau cari tahu supaya saya memahami mereka. Memahami. Loh, ini bukan ilmu PMP, fisika kimia.
bisa memahami itu. Bukan, ini hidayah. Ini rahmat. Karena agama itu berurusan dengan rahmat hidayah. Bagaimana kita mau mempelajari, ini berbeda sekali. So, karena itu saya mengatakan jangan bermotif untuk mempelajari agama lain. Karena ya kecuali ada di antara yang ingin mempelajari untuk memeluknya. Nah, kalau ingin mempelajari untuk memeluknya, saya tidak punya komen. Ya, saya mau memeluk agama Islam. Saya mau pelajari dulu. Saya tidak punya komen. Kalau ada orang bilang, saya mau memeluk agama Kristen, tapi saya mau pelajari dulu. Tapi kan pendekatan ini kan pendekatan saintis, bukan pendekatan agamawan. Karena pendekatan saintis kan I know first and alhamdulillah I believe. Itu kan pendekatan saintifik. Tapi kalau pendekatan religius nggak begitu. Kenapa? Karena ini rahmat. Saya ikut Tuhan Yesus kan karena panggilan Allah, karena kehendak Allah. Ya, bukan karena mama papa saya Kristen. Tetapi saya juga tahu bahwa karena Tuhan memanggil saya dan saya tahu firman-Nya. Nah, jadi bukan karena saya pelajari. Ya, ini namanya problem epistemologi. Kalau orang mempelajari agama Islam, orang Kristen atau Hindu mempelajari agama Islam dengan epistemologi, they want to know. Lalu what for? What for? Untuk apa? Untuk beriman. Sorry ya, menurut saya, beriman itu tidak hasil belajar, tapi rahmat Allah. Nah, disinilah kita mempersoalkan. Oleh karena itu saya mempropos satu frase pluralogi agama. Yang ketiga, pluralisme agama. Pluralisme agama adalah satu pandangan. Kalau sudah isme sudah pandangan. Isme itu pandangan, tidak netral lagi. Karena itu sejumlah teolog entah Islam atau Kristen yang menyebut pluralisme agama lalu mengharuskan orang memahami dan mengakui pluralisme agama, itu pemaksaan. Ini sudah ideologi loh, sudah isme kok. Itu tidak wajar. Ya, agak jahat. Kenapa? Karena ideologinya dipaksakan. Kalau pengetahuan diberitahukan tidak masalah, tapi sudah isme. Dan ini paham, ini namanya pemaksaan pandangan. Dia sudah punya pandangan tentang agama-agama according to him, her, dalam frase pluralisme agama. Lalu dia menyampaikan keharusan, kesemestian, menjanjikan hanya dengan pluralisme agama. Di luar pluralisme agama itu fundamentalisme. Di luar pluralisme agama, ya mereka adalah orang-orang yang anti toleransi. Siapa bilang itu sudah tidak benar? Karena pluralisme agama ini sudah tidak netral. Itu isme. Dan bagi saya ini, mohon maaf, agak sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tidak pernah menyebutnya isme agama. Wow. Mari kita periksa betul-betul. Jadi ini pengajaran seperti penyesat dan penipu dan sungguh-sungguh merusak bangsa Indonesia. Karena kalau sudah bilang pluralisme agama, lalu agama-agama kan di bawah Pancasila. Semua agama di Indonesia di bawah ideologi bangsa Indonesia. Dalam konteks bermasyarakat ya. Dalam konteks mengatur hubungan antar sama warga negara Indonesia yang berbeda agama. Maka diatur oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lalu ada kelompok yang mengklaim pluralisme agama yang pada hakikatnya menolak agama A, B, C, D, E, F. Kenapa? Karena mereka menolak jantung tiap-tiap agama. Nah, ini satu hal yang menurut saya kejahatan yang terselubung yang muncul pada era globalisasi sekitar mungkin 20 tahun yang lalu, yang sebenarnya tanpa sadar itu sebenarnya anti Pancasila. Nanti di buku teologi abu-abu saya mengatakan bahwa
mereka itu sebenarnya anti Pancasila. Sampai sekarang belum ada yang membantah saya. Sampai sekarang buku itu sudah 18 tahun. Belum ada seorang pun yang membantah saya. Membantah buku tersebut di mana saya melucuti bahwa mereka sebenarnya anti Pancasila. Karena ketuhanan yang Maha Esa bukanlah pluralisme agama. Dengar baik-baik. Ketuhanan yang Maha Esa bukanlah pluralisme agama. Tetapi pluralitas agama. Itu yang benar di Pancasila. Jadi celaka juga pendeta-pendeta seperti ini. Termasuk juga kiai-kiai lah. Yang terlalu mengagung-agungkan pluralisme agama. Lalu kemudian melunturkan jantung agamanya masing-masing. Disembunyikan, bahkan ditutupi dan dicekek. Bahkan ditanggalkan. Demi ada kesatuan palsu ini. Ini satu hal yang berbahaya banget. Keyakinan saya setengah tahun ini mempelajari khusus mengenai Pancasila. Saya sudah menulis khusus disertasi saya, bab 2, bab 3, tentang perumusan Pancasila. Dan tidak dimaksudkan oleh Soekarno mengenai pluralisme. Ya, bukan pluralisme. Lanjut. Nah, kelompok itu mereka mengklaim semua agama yang ada di dunia adalah memiliki kebenaran yang sama. Ya, memiliki kebenaran. Semua agama di dunia memiliki kebenaran yang sama. Tujuan akhir yang sama. Beriman kepada Allah yang sama. Walaupun berbeda-beda istilah. Ya. Walaupun berbeda-beda istilah, ya, berbeda jalan, tapi substansinya sama. Objek yang disembah sama. Wah, ini teologi kurang ajar banget. Ya. Saya pikir ini ajaran begini, perusak Islam, perusak Hindu, perusak Kristen, dan perusak Indonesia. Bagaimana mungkin kebenaran Islam, Kristen, Hindu, Buddha sama, tujuannya sama? Kalau sama, untuk apa berbeda? Ya, kalau sama ya, untuk apa harus berbeda? Ini penipuan tingkat tinggi. Dan para penganut pluralisme agama ini adalah orang-orang yang berpendidikan master, doktor, pemuka agama. Ya. Bagi mereka, apakah arti suatu nama? Ya, Kristen, Hindu, Buddha. Apalah arti satu nama? Toh juga kebenarannya kan sama. Tujuannya juga sama akhirnya. Beriman kepada Allah yang sama. Ini pluralisme ini betul-betul tidak betul. Benar-benar tidak benar. Dan ini satu ajaran yang bertentangan dengan semua kebenaran di agama-agama dan bertentangan dengan kebenaran ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Jadi ini memang harus dikuburkan. Sudah mati, tapi bau busuknya masih ada, harus dikuburkan supaya bau busuknya tidak menyengat. Nah, berkenaan dengan itu ada seorang namanya Leslie Newbigin. Muridnya dia menjadi misionaris di India, dari England, dari Inggris. Lalu saya pernah akrab dengan suatu pemimpin Asia, orang India, dan saya menyampaikan bahwa bagaimana mungkin Leslie Newbigin yang mulanya evangelical, tetapi tulisannya saya membaca, dia kok melihat bahwa ini pendapatnya. Untuk memeriksa, lihat di buku saya, sumbernya dari bukunya. Perbedaan antara agama-agama yang ada adalah bukan masalah kebenaran atau ketidakbenaran, tetapi tentang perbedaan persepsi terhadap satu kebenaran. Bagi saya ini bahaya. Leslie Newbigin ini seorang misionaris yang menghabiskan banyak waktunya di India, dan dia tokoh pemikir dunia, seorang teolog Kristen yang cukup terdepan, cukup berpengaruh dunia, dan dia teolog
teolog evangelical. Namun dalam bukunya saya menemukan satu pikiran yang tidak evangelical. Bagaimana kebenaran yang satu, Allah yang satu, firman yang kebenaran yang satu, tapi dilihat dari perspektif keagamaan agama masing-masing berbeda. Sorry. Kalau begitu, dia mengakui ada identifikasi Allah, kebenaran, semua. Lalu untuk apa? Untuk apa harus berbeda? Inilah. Nah, saya lebih lanjut ya. Komentar. New Begin menegaskan bahwa kebenaran yang sama, namun persepsi itu seperti pendapat karena sensori, fakta, pemahaman, daya tangkap. Karena daya tangkap saya ya begitu, daya tangkapmu begitu, kesamu begitu, pemahamanmu sejauh itu. Jadi pemahaman kita tentang Allah yang satu dengan tentang kebenaran yang satu itu berbeda karena sensori kita berbeda, cara pandang kita berbeda, background kita berbeda. Wow, ini satu kecelakaan berpikir. Dan ini sama dengan teori John Hick mengenai Copernicus teori. Bahwa kita tahu bersama ya, Copernicus berpendapat bahwa dulu sebelum ada teori Copernicus, pendapat para ahli waktu itu mengenai bumi dan matahari, para ahli waktu itu berpendapat bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Tapi Copernicus, seorang ilmuwan, menyatakan bahwa tidak, yang benar yaitu matahari berputar pada porosnya dan bumi adalah salah satu planet yang mengelilingi matahari. Nah, itu teori Copernicus. Nah, teori Copernicus ini diadopsi oleh John Hick. John Hick ini seorang yang menekuni pluralisme agama. Maka ada seorang dosen saya dulu menyebutnya nabi pluralisme agama. Nah, menurut dia bahwa yang benar yaitu matahari ini pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet termasuk oleh bumi. Jadi Yesus Kristus itu salah satu planet. Allah Bapa itu pusat tata surya. Allah Bapa itu adalah Allah satu-satunya. Tapi dikelilingi oleh Allah agama-agama. Nah, Kristus adalah Allah agama Kristen. Ada Allah agama-agama lain. Seperti planet-planet yang mengelilingi satu Allah. Mengelilingi satu Allah. Nah, ini problem teori Copernicus. Ini ajaran John Hick yang begitu membumi, tapi saya sudah kebumikan. Ya, sekali lagi, ajaran Copernicus ini, John Hick ini sudah membumi sejak tahun 90-an. Tapi sejak saya terbitkan buku ini, saya sudah kebumikan. Karena teori ini tidak patut dipertahankan, bertentangan dengan Alkitab. Karena Yesus bukan hanya satu-satu jalan. Yesus Kristus bukan hanya salah satu jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan. Not only one. Bukan one and only. Bukan one of. Tapi one and only way. The way. Satu-satunya jalan. Alkitab membukakan itu secara tegas, kuat, jelas. Itulah teori Copernicus dari John Hick. Yang keempat, istilah frase neopluralisme agama. Ini satu perkembangan daripada pluralisme agama. Begini Bapak Ibu. Para pengembang, penganut pluralisme agama merasa nggak cukup kalau hanya pluralisme agama. Not enough. Ya. Karena kalau kita gini, kita menanggalkan atau menyembunyikan keunikan agama kita masing-masing supaya kita bertemu dengan agama-agama lain dan bisa melihat ada kebenaran di agama-agama lain. Now, ini lebih lagi, neopluralisme agama ini
yaitu kita gini, kita bukan hanya sampai pada mengakui kebenaran yang ada di agama-agama yang lain, melainkan sampai pada tahap menanggalkan pandangan pegangan agama kita masing-masing demi mengakui kebenaran Allah yang ada di semua agama, yang ada di agama-agama. Dan di sanalah agama yang sesungguhnya. Agama yang sesungguhnya bukan tidak ada pada agama kita. Agama yang sesungguhnya itu ada pada semua agama. Dengan menggabungkan semua agama ini, itulah agama sesungguhnya. Ini namanya neopluralisme. Ya. Pluralisme agama yang lebih kesetanan daripada pluralisme agama. Mari kita perhatikan yang kelima, pluralisme teologis. Tadi berbicara mengenai lintas agama-agama, sekarang lebih ke lintas gereja. Karena ini menyangkut teologis kan? Teologis kan digunakan hanya untuk sesama agama. Teologi Islam, teologi Hindu, teologi Buddha. Tidak mungkin saya berteologi dengan Buddha. Tidak mungkin orang Kristen berteologi dengan Islam. Tidak mungkin. Karena itu saya menegaskan yang selama ini kurang diperdengarkan. Tidak boleh, tidak patut ada dialog agama. Dalam pengertian mendialogkan isu-isu teologis antar agama, topik-topik teologi antar agama. Itu bagi saya nggak patut. Dan nggak wajar. Lebih tepat, nggak wajar. Kenapa? Bagaimana mungkin mendialogkan antara burung merpati dengan ayam? Walaupun sesama unggas. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Pernah ya? Paling hanya kesamaan bulu. Berbulu. Berparu. Itulah orang-orang yang membuat studi banding agama Kristen, Hindu, Buddha, Kristen. Membuat studi banding. Bagi saya paling anti studi banding. Pertama, studi banding. Tiada banding. Dengar baik-baik. Studi banding itu tiada banding. Studi banding itu studi sia-sia. Studi omong kosong. Sudah tahu-tahu berbeda, kok mau dibanding-bandingkan lagi? Kan kalau studi banding apa? Mencari apa? Mencari kesamaan atau perbedaan? Kalau mencari perbedaan kan bodoh kan? Kenapa? Dua-dua sudah berbeda. Lalu kalau mencari persamaan, memang studi banding kan mencari kesamaan, titik temu. Pertanyaan saya, apakah ada titik temu antara Islam dan Kristen? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali titik temu kulit. Tapi titik temu yang sesungguhnya tidak pernah ada. Itu yang saya katakan. Tidak mungkinlah studi banding atau dialog teologis Islam Kristen. Tidak mungkin. Kecuali jadi aneh-aneh. Berhenti jadi aneh-aneh. Manusia aneh kau. Nggak bisa. Nggak mungkin. Harus menjadi manusia normal. Yang tidak mungkin mendialogkan teologi agama B, C, D. Kecuali mendialogkan umat beragama itu yang tinggal bersama. Nah, mendialogkan kebersamaan inilah. Kebersamaan nasional, kebersamaan ideologi, kebersamaan filosofi, kebersamaan gotong royong. Itulah yang didialogkan dengan backup dasar teologi masing-masing. Dalam rangka apa? Wow, melihat keunikan masing-masing dan kekayaan. Nah, pluralisme teologis ini antar sesama agama. Demikian. Theological pluralism is the acceptance. Pluralisme teologis adalah suatu penerimaan dan penguatan encouragement. Penerimaan dan penguatan dari tafsiran-tafsiran yang beragam, various interpretation, tentang iman dalam gereja. Dalam gereja itu banyak tafsiran. Nah, bagaimana tafsir ini bisa menjadi diterima? Nah, ini nakalnya kaum pluralis ini. Nakal, maksud saya nakal, licik. Mereka ingin menggolkan, nanti saya terangkan sebentar, menggolkan satu mimpi siang bolong mereka, mimpi utopia mereka, utopia. Tapi dengan cara-cara apa? Karena mereka tidak bisa mempengaruhi, karena mereka gini, untuk bisa berdialog dengan orang beragama lain,
dengan bebas hambatan, berdialog dengan Islam, Hindu, Buddha, Kristen, berdialog, bebas hambatan, mereka harus meyakinkan sesama Kristen. Kita ini harus mengakui ya, bahwa agama lain juga itu adalah agamanya Allah ya. Mereka juga memiliki jalan keselamatan masing-masing itu. Mari kita berdialog. Jadi mereka sedang membangun satu penerimaan internal secara teologis. Mereka menyampaikan penerimaan secara teologis bahwa agama-agama lain ada kehadiran Allah, ada keselamatan. Inilah maksudnya supaya orang Pantekosta, GPIB, HKBP, GBI, ya gereja apa saja Indonesia bisa acceptance, menerima, sama-sama punya pandangan tentang kehadiran Allah dan keselamatan Allah di agama-agama yang lain. Maka mereka membangun satu kesamaan teologis. Ya, dan ini diperjuangkan oleh para teolog, oleh sejumlah pluralis yang bercokol di World Council of Churches, WCC atau di Indonesia PGI. Ya, ini ada di sana, dan di Indonesia ada di PGI. Enggak semua. Sejumlah pendeta PGI yang namanya saya tulis dalam buku saya, sampai sekarang nggak ada seorang pun yang membantah, karena saya juga merujuk pada buku mereka. Jadi mereka bisa membantah. Sudah usia buku saya sudah mau 19 tahun. Belum ada seorang pun yang protes, Pak Stefri, salah di buku ini, di halaman Bapak ini tulis tentang pluralis, itu seorang pendeta, saya sebut nama, karena saya kan mengambil dari buku yang mereka tulis dengan nama yang mereka tulis. Kan nggak mungkin tanpa nama, tanpa rujukan. Dan sampai sekarang belum ada seorang pun yang protes mengenai buku itu. Ya, khususnya Pak salah. Saya tidak berpendapat seperti itu. Saya akan mengambil dari buku-buku mereka sumbernya, semua kutipan-kutipan lah. Saya harap Bapak bisa mengerti. Nah, sekarang saya mau terangkan berikut lagi, pluralisme dogmatis. Tadi ini antar gereja. Sekarang ini antar satu denominasi gereja, dogma, ya. Ingin membangun kesatuan dogmatis untuk menerima agama-agama lain, mengakui adanya Allah yang satu di agama-agama lain, Allah yang sama dengan Allah kita. Inilah suatu formulasi doktrin gereja denominasional mengenai kebenaran yang dipahami, diakui, dipegang, diterapkan oleh gereja dalam konteks kemajemukan agama, bahwa kemajemukan agama-agama yang ada ini dikaji secara doktrinal dan diakui oleh satu denominasi gereja. Disinilah pendeta-pendeta meyakinkan sesama pendetanya untuk dia bisa keluar bergaul di luar gerejanya. Dia menjangkau gereja-gereja lain. Demi apa? Demi membangun jalan raya bebas hambatan ke dialog antar agama. Sebelum dia bisa bebas berdialog antar agama, dia harus bebas berdialog dulu antar gereja. Ya, dengan dialog teologis. Sebelum dia bisa berdialog antar gereja, dialog teologis, dia harus dialog doktrin dengan sesama gerejanya. Inilah langkah-langkah yang mereka tempuh, ini perjalanan yang panjang. Coba perhatikan. Membangun kesamaan doktrin mengenai agama-agama lain di gerejanya, denominasi. Supaya dia bisa bergaul dengan gereja-gereja lain yang sepaham dengan dia tentang adanya keselamatan di luar gereja. Berarti di luar agama Kristen. Supaya mereka bisa bertemu dengan orang-orang beragama lain untuk mendialogkan tentang kebenaran ya di agama-agama antar agama lain. Karena mengakui adanya kehadiran Allah di agama-agama lain, termasuk adanya keselamatan di agama-agama lain. Nah, inilah perjuangan mereka. Saya berusaha menemukan, ini temuan saya. Dari buku Teologi Abu-Abu, ini temuan saya. Langkah-langkah yang mereka tempuh. Seperti yang saya gambarkan berikut ini. Proses perjuangan kaum pluralis. Mereka harus berjuang untuk mendapat dukungan dogmatis dari sesama gereja lokal atau denominasional. Kemudian mereka bisa ke secara nasional
mereka mendapat dukungan teologis dari gereja-gereja yang lain untuk mereka bisa menari dan bisa bermain di level antar agama supaya mereka tidak dicungkil dari bawah. Ini cara mereka. Lalu mereka bisa menganut pandangan pluralisme agama dan mereka bisa berdialog antar agama dengan kebebasan tingkat tinggi ya, bebas betul, sampai pada agama neo baru, pluralisme baru, ya agama. Atau saya gambarkan demikian. Ini di buku saya demikian. Di buku saya begini. Pintu demi pintu dibuka. Mulai dari pintu dogmatis, berlanjut pada pintu teologis, sampai pada pintu pluralisme agama. Bahkan meniadakan pintu sampai pada neo-pluralisme agama, seperti yang dijelaskan di gambar ini. Pertama, ya mereka mulai dengan pluralisme dogmatis. Ini dialog intern gereja. Sesama gereja GBI, contohnya GBI, sesama GPIB. Para pendeta GPIB berdialog. Memikirkan, apakah memang ada kemungkinan keselamatan di luar Yesus? Nah ini. Ternyata, oke, kita gereja A mengakuinya ada kehadiran Allah dan keselamatan di luar Kristus. Maka mereka, baru mempengaruhi gereja-gereja lain. Dialog intern Kristen. Tadi intern gereja. Menghasilkan pluralisme agama. Kemudian berlanjut dialog intra-religius. Antara ini menghasilkan pluralisme agama. Kemudian dialog ekstra-religius menghasilkan pluralisme baru. Ini temuan saya. Belum ada yang menemukan seperti ini. Ini kalau bilang disertasi, inilah temuan disertasi saya di buku Teologi Abu-Abu yang saya tulis sejak tahun 2002. Atau ya seperti yang saya kemudian berikan pernyataan berikut ini. Ada 3 pernyataan penutup. Pluralisme agama adalah kebenaran teologis yang diformulasi berdasarkan atau disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan beragama. Jadi mereka sangat menekankan konteks. Karena konteks, karena keberagaman agama. Ayo kita susun teologi kita yang sesuai dengan keberagaman. Maka saya membuat konklusi demikian. Inilah yang disebut dengan teologi from below. From konteks. Dan kesimpulan saya, hal ini tidak patut disebut teologi. Lebih cocok disebut antropologi. Ini kesimpulan saya. Lebih cocok disebut antropologi ketimbang teologi. Kenapa? Karena from context. Not from text. Not from the Bible. But from the context. Konteksnya apa? Konteks plurality. Konteks kemajemukan. Many religions in the same place. In the same time. And have equal, memiliki hal yang setara. Hanya begitu. Demi kemanusiaan, ayo kita membangun hubungan yang harmonis, toleran, saling menjaga hubungan satu yang lain, supaya hubungan kita antar sama manusia lebih baik. Nggak ada konflik. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus berkata, dunia memusuhi kamu karena aku, karena namaku. Jadi pluralisme agama ini sebenarnya bertentangan dengan pernyataan Tuhan Yesus. Jadi dia sungguh-sungguh pemberontakan. Jadi pluralisme agama adalah pemberontakan kepada Allah. Saya nggak konyol juga untuk menyatakan kepada orang beragama lain, memamerkan jantung saya, nggak perlu. Orang gila aja yang memamerkan kecantikannya kan. Hanya orang gila yang memamerkan kecantikannya. Kecuali ajang kecantikan. Beda. Itu kan ajang. Seperti ratu kecantikan. Itu beda. Tetapi kalau orang memamerkan kecantikannya di jalan-jalan, di public area, ini kan orang gila. Dan orang yang aneh-aneh lah. Nah, kita kan tidak memamerkan agama kita.
Dan kita juga tidak dalam pengertian mengagamakan agama lain. Kan enggak juga, itu tidak sesuai Alkitab kok. Kan semuanya kan rahmat Allah. Kita hanya memberitakan dengan cara-cara Alkitab, cara-cara manusiawi, cara-cara Alkitab. Nggak bertentangan. Cara Alkitab dan cara manusiawi nggak bertentangan. Kita saja mempertentangkan itu. Jadi konklusi saya, pluralisme agama bukan teologi, tapi antropologi. 2. Pluralitas agama bukan hanya fakta adanya agama-agama yang berbeda, melainkan karena adanya penyataan Allah. Wow. Jadi, adanya agama-agama di dunia ini karena adanya God's revelation. Anak tertua saya menulis buku, mungkin sudah ada di perpustakaan Basom ya, tentang providensi Allah atas orang tidak percaya. Bahwa orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak seiman, seagama Kristen, itu mereka ada juga bukan karena mereka beragama ABC itu karena setan. Bukan. Tapi karena Allah juga. Kenapa? Karena Allah menciptakan mereka sebagai makhluk beragama. Segambar serupa Allah. Maka mereka beragama. Allah juga menciptakan langit bumi dengan segala isinya sebagai buah karya tangan Allah, dan manusia diberikan kemampuan untuk mengetahui Allah lewat ciptaan-ciptaan Allah. Hanya kan karena sudah berdosa maka kabur. Jadi agama-agama ABC menurut saya hanya agama pembunuh manusia. Hanya agama yang suka menyiksa orang sesama manusia, agama setan. Tapi menurut saya tidak ada satu agama kecuali bidat atau heresi atau kultisme. Di Kristen banyak. Kelompok-kelompok kultisme yang membuat ritual-ritual agama, membunuh bayi, membunuh orang, itu bukan agama. Itu pasti dari setan. Tapi agama-agama yang sifatnya sekarang ini agama yang disebut formal, tidak ada indikasi agama pembunuh. Ya, kecuali yang dibesar-besarkan oleh Saifuddin. Ya, dibesar-besarkan oleh Saifuddin. Bagi saya, agama manapun yang ada di dunia yang bicara tentang keadilan, kebenaran, kebaikan, bukan dari setan. Itu merupakan satu respon daripada penyataan Allah secara umum. Oke. Jadi, pluralitas agama bukanlah suatu kecelakaan, bukan kebetulan, melainkan by design. Tanpa tidak lepas dari pengaruh, tentu tidak boleh ini katanya, tidak boleh juga kita lepaskan dari pengaruh manusia jatuh dalam dosa ya. Sehingga manusia beragama hanya begitu. Dan Tuhan Yesus datang untuk melepaskan manusia dari dosa supaya dia beragama, tidak hanya beragama, tapi bertuhan dan berkeselamatan. Itulah yang disampaikan. Terakhir. Begini, kaum pluralis, mereka berjuang untuk menciptakan dunia ini, dunia yang ideal. Tanpa problem, tanpa masalah, tanpa konflik. Itulah dunia agama baru. Yang saya analogikan sama dengan Nimrod membangun Menara Babel. Kenapa? Karena mereka tidak mau lagi mengalami kebinasaan dengan air bah. Maka mereka membangun menara menjulang tinggi ke langit supaya terluput dari air bah. Apa artinya? Mereka membangun keselamatan sendiri. Bahkan mereka menantang Tuhan dengan arogansi dengan satu bahasa, mereka bisa mencapai apa yang mereka harapkan. Mereka sedang melawan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan,
beranak cuculah, penuhi bumi. Tapi mereka tidak memenuhi bumi. Mereka kumpul di satu tempat. Nah, inilah yang sedang dibangun oleh pluralisme agama. Membangun satu menara Babel, menara yang dianggap jaya, tidak ada konflik, hanya ada kedamaian. Itulah. Untuk itu mereka berjuang untuk apa? Berjuang dengan cara membuat pluralitas dogmatis dulu. Pendeta-pendeta segerejanya itu dibuat semau dia. Ya, mengakui pluralisme agama. Kemudian lebih jauh lagi, mengakui pluralisme teologis sampai mencapai pluralisme agama. Ya, inilah perjuangan mereka. Namun saya menyimpulkan demikian. Ini adalah mimpi utopia, mimpi siang bolong. Siang hari kok tidur. Akhirnya mimpinya mimpi buruk. Kenapa? Mimpi membangun masyarakat yang damai, tanpa konflik, omong kosong. Tapi dia mungkin dia terlalu banyak minuman keras sampai dia bermimpi gitu. Atau sampai dia ngomong asal ngomong saja. Itu minum apa? Kalau tuak. Terlalu minum tuak. Sehingga dia bermimpi. Teologianya tentang masyarakat yang damai nanti. Itu namanya utopia. Yang tidak pernah terwujud. Lagi pula bertentangan dengan Alkitab. Dunia ini makin hari makin buruk. Dan tibalah Tuhan datang. Untuk menyempurnakan. Nah, demikianlah presentasi saya, Bapak Ibu sekalian.